Sintayong bawa timnas Indonesia panen dukungan. Peluang ramai rumah kick dipanggil timnas Indonesia U22. Komisi 10 DPR RI bahas proses naturalisasi trio pemain keturunan hari ini. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memimpikan timnas Indonesia mampu tembus peringkat 50 besar FIFA di tahun 2045. Hal itu diungkapkan dalam sebuah acara sarasehan sepak bola Indonesia di Jakarta bersama Asprof PSSI. Meski mengaku berat untuk mewujudkan mimpi tersebut, Erick Thohir menegaskan pihaknya akan membuat rancangan itu dengan matang dengan para pelaku sepak bola Indonesia. Selain itu, Menteri BUMN tersebut juga akan menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Luar Negeri. Dari sejumlah lobi dan pendekatan yang telah dilakukan seperti Jepang, Arab Saudi, Argentina, dan Inggris, Erick Thohir menyatakan bahwa sejumlah federasi telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Erick Thohir memastikan bahwa pihak federasi tengah berusaha untuk menyelaraskan agenda organisasi dengan jadwal AFC dan AFF. Hal itu dilakukan demi tidak adanya bentrok antara kepentingan timnas Indonesia dengan regional dan dunia. Diketahui timnas Indonesia dan klub Liga 1 kerap dirugikan dengan aturan liga yang berjalan bersamaan. Terbaru Persija mengeluhkan hal tersebut lantaran 12 pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia baik senior maupun U20. Pemanggilan Pratama Arhan ke skuad timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday membuat klubnya Tokyo Verdy girang. Melalui akun resmi klub, Tokyo Verdy mengaku bersedia melepas Pratama Arhan dengan senang hati. Diketahui Pratama Arhan sulit mendapatkan kesempatan bermain lebih bersama dengan Tokyo Verdy sejak musim lalu. Berbeda ketika bermain untuk timnas Indonesia, dia selalu menjadi pilihan utama pelatih Sintayong. Namun di FIFA Matchday kali ini Pratama Arhan harus bersaing dengan Said Patinama dan Yance Sayuri yang juga memiliki kualitas di atas rata-rata. Klub Korea Selatan Jeonnam Dragons memberikan dukungan kepada timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023. Hal itu tidak terlepas dari bek andalan Sintayong, Asnawi Mangkualam yang memperkuat klub tersebut. Melalui Instagram resmi klub Jeonnam Dragons melontarkan semangat untuk skuad Garuda yang akan menghadapi Burundi. Adanya Sintayong di timnas Indonesia dan Asnawi yang berkarir di Korea Selatan membuat timnas Indonesia mulai mendapatkan perhatian dari luar negeri. Jadwal padat menanti calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Justin Hubner pada pekan ini. Sebab Hubner menjadi rebutan dua federasi yakni KNVB Belanda dan PSSI. Selain harus mengikuti TC timnas Indonesia U20 di awal pekan, Hubner juga akan hadir di rapat DPR RI via virtual. Kemudian ke Spanyol untuk membela timnas Belanda U20 di akhir pekan. Sementara itu, Dirtek PSSI Indra Syafri optimis Hubner tetap akan memilih timnas Indonesia. Sebab Hubner sudah datang ke Indonesia dan mengurus proses dokumen perpindahan kewarganegaraan di kantor PSSI beberapa waktu lalu. Komisi 10 DPR RI telah membahas proses naturalisasi trio pemain keturunan hari ini, Senin 20 Maret 2023. Adapun pemain keturunan yang dimaksud ialah Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Dikutip dari laman web DPR RI, pembahasan proses naturalisasi tersebut berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Diketahui pembahasan di Komisi 10 DPR RI merupakan salah satu tahapan naturalisasi. Nantinya, proses naturalisasi trio pemain keturunan juga akan dibahas di Komisi 3 DPR RI. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut di rapat paripurna DPR. Jika tahapan naturalisasi di DPR sudah selesai, trio pemain keturunan akan menunggu persetujuan dari Presiden. Setelah itu, mereka tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham yang ditunjuk. Winger berlabel timnas Indonesia Romelu Makic mulai mendapatkan tempat utama di klub Liga 1 2022-2023 Dewa United. Bersama Dewa United, Romelu Makic telah mencatatkan 7 pertandingan sejak didatangkan pada Januari lalu. Penampilannya yang membaik di level klub membuat peluang ramai memperkuat timnas Indonesia U22 semakin terbuka. Romelu Makic sendiri sempat menjadi pemain andalan pelatih Sintayong di timnas Indonesia pada Piala AFF 2020 silam. Penampilan terakhir ramai bersama timnas Indonesia adalah pada laga persahabatan melawan Timor Leste pada Januari 2022. Setelahnya, sang winger muda tidak pernah lagi dipanggil Sintayong lantaran terjadi berbagai masalah internal dan cedera. Catatan menarik terjadi bagi timnas Indonesia U20 usai Uzbekistan U20 sukses menjuarai Piala Asia U20 2023.
Skuad Garuda Nusantara menjadi salah satu tim yang tidak terkalahkan oleh Uzbekistan di waktu normal. Hal itu terjadi ketika Uzbekistan U20 bermain imbang 1-1 dengan Australia U20 dan memastikan tiket semifinal berkat kemenangan 5-4 di babak adu penalti. Adu penalti kembali harus dilakukan Uzbekistan U20 di partai semifinal menghadapi Korea Selatan U20. Usai bermain imbang tanpa gol, Uzbekistan U20 menang adu penalti dengan skor 3-1. Di babak final, Uzbekistan mampu mengalahkan Irak dengan skor 1-0. Striker timnas U20 Indonesia Hoki Caraka mendapatkan menit bermain di penghujung laga kala PSS Sleman mempermalukan Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Kemenangan tersebut membuat klub Elang Jawa berhasil mengakhiri puasa kemenangan dari 7 laga yang sudah dijalani. Sang pelatih Seto Nurdiantoro menjelaskan keputusannya untuk memainkan Ricky Dwi dan mencadangkan Hoki Caraka lantaran sebuah strategi. Sebab mantan pemain timnas Indonesia tersebut memilih untuk memberi waktu istirahat bagi Hoki pasca berjuang di Piala Asia U20 2023. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali harus menjadi penghangat bangku cadangan bersama klub barunya KMSK Dense. Menghadapi KMSK Lommel pada laga playoff degradasi Liga 2 Belgia, KMSK Dense harus bermain imbang dengan skor 1-1. Hasil seri ini membuat posisi Lommel di puncak klasemen playoff Liga 2 Belgia aman dari kejuaraan KMSK Dense di peringkat kedua. Sementara Marcelino Ferdinand masih harus membuktikan diri untuk bisa layak menempati starting 11 KMSK Dense pada pertandingan selanjutnya. Pemain keturunan Saint Patinama sukses bermain impresif bersama Viking FK dalam laga lanjutan Liga Norwegia kontra Bodo Glimt. Bermain sebagai starter hingga menit ke-60, Saint Patinama berhasil menyumbangkan 1 assist. Sayangnya, usai Saint Patinama ditarik keluar, Viking FK gagal mempertahankan keunggulan. Alhasil klub tersebut terkena comeback dengan skor 5-3. Meski begitu, performa konsisten yang ditunjukkan Saint Patinama bersama Viking FK akan menjadi modal penting jelang debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Dalam acara sarasehan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 akan berlangsung usai Piala Dunia U20 2023. Menteri BUMN tersebut menjelaskan Liga 2 dan Liga 3 akan bergulir pada Juni sampai September atau Oktober 2023, bersamaan dengan dimulainya Liga 1. Erick Thohir berharap kepastian tersebut dapat memberikan kejelasan dari kelanjutan Liga 2 dan Liga 3 baik untuk pemain, pelatih, wasit, dan para supporter. Mantan Presiden Inter itu juga menambahkan jika format kompetisi untuk Liga 2 dan Liga 3 tidak mengalami perubahan. Sementara untuk Liga 1, Erick mendapatkan masukan dari klub-klub Liga 1 terkait sistem kompetisi musim depan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.